Halo, kamu udah pernah nonton film Maze Runner yang pertama belum? Rame tahu filmnya. Jadi dia nyeritain tentang laki-laki yang hilang ingatannya. Namanya tuh Thomas. Cuman awalnya nggak dikasih tahu. Si Thomas ini dikirim ke tempat yang namanya Glade. Nah, di Glade ini semua orang sama kayak si Thomas. Hilang ingatannya semua. Cuma pada ingat namanya doang. Filmnya disutradarain sama Wes Ball. Adaptasi tahu filmnya dari novel. Judulnya juga sama. Novelnya bikinan James Dessner. Ramai kok filmnya. Tonton aja nih spoiler. Jadi awalnya Thomas nih naik lift ke Glade. Thomas sendiri nggak tahu dirinya siapa dan lagi di mana. Dia panik tuh pas liftnya tiba-tiba ngebuka, terus ada orang rame-rame liatin dia. Thomas cuma bisa bengong, terus kabur tuh karena takut dan gak ingat apa-apa. Lari tuh dia sampai jatuh. Pas bangun, dia kaget lihat sekeliling cuma ada tembok gede-gede. Si Thomas nih akhirnya dimasukin ke penjara biar dia tenang dulu. Habis itu datang Albi. Albi ini ceritanya pemimpin di Glade. Dia ngeyakinin Thomas, bukan cuma Thomas doang kok yang hilang ingatannya. Semua yang ada di Glade sama kayak Thomas, cuman inget namanya doang pas udah beberapa hari tinggal di Glade. Albi ngajak Thomas keliling buat nunjukin Glade tuh kayak gimana. Albi juga ngenalin Thomas ke Newt sama Chuck. Newt ini orangnya kelihatan kalem, kalau Chuck mah kayak anak-anak. Si Albi juga ngejelasin kalau orang yang tinggal di Glade itu namanya Glader. Nah, Glader ini punya 3 peraturan. Pertama, Glader harus ngelakuin tugasnya masing-masing. Kedua, jangan saling melukai antar Glader. Dan yang ketiga, gak boleh ngedeketin tembok gede itu. Beres ngobrol sama Thomas, Abi nyuruh Chuck tuh buat nganterin Thomas ke tempat istirahat. Chuck juga yang bikinin hammock buat Thomas tidur. Thomas udah mulai tenang tuh. Dia udah nanya-nanya soal Glade sama Glader. Tapi yang bikin si Thomas penasaran nih, apa yang ada di belakang tembok gede tadi tuh. Terus kenapa nggak boleh deketin? Si Chuck nih keceplosan. Dia bilang di belakang tembok tuh ada labirin gede juga. Tapi Chuck nggak tahu, soalnya Glader yang tugasnya bukan runner nggak boleh masuk ke sana. Dasar anak muda penasaran, Thomas malah nyamperin tuh tembok. Dia dikejar sama Chuck, padahal tadi Chuck udah bilang gak boleh ke sana. Pas udah hampir nyampe, si Thomas ini didorong sama Gelly. Si Gelly ini badannya gede, dia Glader yang tugasnya jadi penjaga. Thomas protes kan, kenapa gak boleh masuk. Belum juga Thomas beres protes, tiba-tiba temboknya gerak terus nutup jalan masuk labirin. Lubang labirin ini katanya bakal kebuka pagi-pagi, terus sorenya nutup. Thomas nih yang masih penasaran sama labirin, ngobrol sama Newt pas malam-malam. Dia nanyain lagi soal labirin. Si Newt nih ngasih tahu Thomas kalau mau ke labirin deketin tuh pemimpinnya runner, namanya Minho. Newt juga ngejelasin kalau runner itu kerjanya ke labirin buat nyari jalan keluar dari Glade. Runners juga udah ngelakuin pencarian jalan keluar selama 3 tahun. Tapi jalan keluarnya nggak ketemu-ketemu. Soalnya tiap malam labirin tuh berubah pola. Sambil jalan-jalan kecil, Newt kasih tahu Thomas kalau dalam labirin ada makhluk buas namanya Griever. Griever ini aktifnya pas gerbang labirin udah ketutup doang. Pas lagi jalan-jalan, Thomas nggak sengaja nubruk Winston. Si Winston lagi tarung tuh sama Gelly. Gelly yang masih kesel sama Thomas tadi sore ngajak Thomas duel. Gelly yang badannya gede langsung ngedorong dan ngebanting Thomas. Kepalanya Thomas nih kebanting, sakit lah kepalanya. Tapi ada untungnya kepalanya kebanting. Langsung inget tuh dia inget namanya Thomas. Habis itu Albi ngerayain syukuran buat Thomas yang udah tahu namanya. Besoknya, si Thomas nih masih penasaran sama labirin. Dia nanya lagi tuh ke Newt. Newtnya udah bingung mau jawab apa, malah nyuruh Thomas ke hutan buat nyari pupuk.
biar dipakai tuh pupuknya sama dia buat nyuburin tanaman. Thomas kesel, tapi masih aja nurut pergi ke hutan. Di hutan nih Thomas sendirian. Thomas ngeliat kayak ada makam-makam gitu. Pas lagi ngeri-ngerinya ngeliat makam, Thomas malah kaget lihat orangnya namanya Ben ngeliatin dia. Ben ini juga runner. Ben melototin Thomas. Terus tiba-tiba si Ben ini nyerang Thomas. Ben nyekik sambil marah-marah ke Thomas. Thomas yang gak tahu apa-apa kabur dari hutan. Dia teriak-teriak minta tolong. Tolongin tuh sama glider yang kebetulan ada deket-deket luar hutan. Si Ben ini didengkek, terus dibuka bajunya. Di sebelah kanan dadanya Ben ada bekas luka tusukan. Albi yang udah tahu itu apa, nyuruh glider-glider yang lain buat ngusir Ben. Bekas luka Ben ini namanya infeksi. Katanya orang yang kena infeksi ini hidupnya gak akan lama, terus jadi kayak orang kerasukan gitu. Infeksi ini juga bisa terjadi karena dia udah diserang sama Griever. Sebelum Ben diusir, dia mohon-mohon minta waktu buat ngasih penjelasan. Glider yang udah tahu Ben bakal jadi apa nantinya, dengan berat hati ngedorong si Ben tuh pakai tongkat ke dalam labirin. Sore-sore kan, jadi pas Ben masuk, labirinnya nutup. Lewat tuh satu malam. Thomas nih dari awal ke Glade sering banget mimpi buruk. Dia kayak ngeliat dokter ngerubunin dia. Sampai kebangun tuh Thomas pas lagi tidur. Nah, gak sengaja tuh Thomas yang kebangun ngeliat Albi sama Minho masuk ke dalam labirin. Padahal kan Albi bukan runner, tapi kok boleh masuk ke sana? Thomas buru-buru tuh nanyain itu ke Newt. Merasa gak adil aja dia. Newt malah balik marah. Newt bilang kalau Albi sebenarnya gak tega ngusir Ben. Dia minta Minho buat nemenin dia nyari Ben. Newt juga bilang kalau si Albi ini orang pertama yang datang ke Glade. Makanya Albi yang paling tahu gimana rasanya kehilangan teman-teman seperjuangannya. Nunggu tuh para glider depan gerbang. Soalnya udah sore, tapi Albi sama Minho belum balik-balik. Gerbang udah mau nutup tuh. Baru kelihatan si Minho lagi jalan bopong Albi yang kelihatannya pingsan. Glider-glider yang lain cuma bisa teriak-teriak doang nyemangatin. Thomas nih mikir, gak akan keburu nih kayaknya. Lari tuh Thomas ke labirin dan gerbangnya udah mau nutup. Ceng, kejebak aja udah mereka bertiga di labirin. Thomas nyamperin Minho tuh yang kelihatannya udah pasrah aja labirin nutup. Si Minho nih malah nyelamatin Thomas di situ. Karena bodoh udah milih masuk ke dalam labirin. Soalnya gak pernah ada runner yang pernah selamat dari labirin pas malam-malam. Nah, si Thomas nih gak ambil pusing. Dia minta Minho bantuin dia buat ngikitin Albi di tembok gede yang banyak tumbuhan merambatnya. Pas lagi ngikat susah-susah, datang Griever. Griever nih diceritain kayak makhluk buas gitu. Kakinya kayak laba-laba, terus punya gigi tajam sama suntikan di ekornya. Minho nih takut, dia kabur ninggalin Thomas. Thomas yang belum beres ngikat Albi ngumpet tuh di bawah tumbuhan tadi sambil nunggu Grievernya pergi. Pas dilihat Grievernya udah nggak ada, Thomas lanjut lagi ngiketin Albi di situ. Beres lah cerita nyiket. Thomas kaget tuh, dia tiba-tiba ketumpahan ilernya Griever yang udah siap nerkam dia dari atas. Lari tuh Thomas kenceng banget. Sampai nggak sengaja Thomas tuh nubruk Minho yang lagi lari juga dari arah lain. Minho yang udah kepalang ketemu Thomas membimbing Thomas tuh buat ngindarin Griever. Pas udah agak jauh dari Griever, tembok yang baru aja Minho lewat tuh nyempit. Thomas ngide buat ngejebak Griever di situ. Dan itu berhasil. Thomas berhasil selamat dan Grievernya kejepit tuh di tembok. Baliklah mereka berdua ke tempat Albi buat bawa Albi balik ke Glade. Pas pagi-paginya, glider nih harap-harap cemas nungguin mereka balik. Ditungguin lama gak muncul-muncul. Balik tuh glider satu-satu. Tinggal sisa si Chuck nih sama satu lagi glider yang lain. Pas Chuck udah mulai nyerah, terus mau ninggalin tuh gerbang, glider yang nemenin Chuck nih melihat Thomas sama Minho datang bawa Albi. Buru-buru tuh glider-glider yang lain bantuin mereka berdua.
Bukannya dipuji berhasil nyelamatin si Albi sama Minho, Thomas nih malah dimaki-maki sama si Gary. Gary marah-marah tuh karena Thomas udah ngelanggar peraturan. Akhirnya si Thomas ini disidang. Selama sidang, Gary terus aja marah-marah. Kata Gary nih, gara-gara Thomas, Glade jadi kacau. Semua kesialan yang nimpa Glade ini kejadian pas Thomas datang. Si Thomas nih balik bela dirinya, soalnya nggak pernah ada glider yang bisa pulang hidup-hidup dari malam di labirin. Terus habis itu dia juga udah berhasil ngebunuh Griever. Minho juga di situ belain Thomas, dia jadi saksinya Thomas. Nah, si Newt yang jadi pemimpin sidang nih dengan bijak cuma ngehukum Thomas 1 malam di penjara. Terus si Thomas juga dijadiin runner tuh sama si Newt karena prestasinya. Si Gally coba bisa marah-marah aja karena keputusannya udah bulat. Baru juga sidang Thomas beres, tiba-tiba lift tempat awal si Thomas datang nih kebuka. Padahal katanya lift cuma bakal kebuka sebulan sekali bawa orang baru sama makanan-makanan. Mereka semua ngumpul tuh deket lift. Kaget tuh mereka soalnya yang datang nih cewek. Gak pernah ada cewek sebelumnya datang ke Glade. Cewek ini megang kertas di tangannya. Isi kertasnya tuh kayak ngasih tahu kalau cewek ini orang terakhir yang bakal dikirim ke Glade. Nah, si cewek ini tiba-tiba bangun. Dia nyebut-nyebut namanya Thomas. Terus pingsan lagi. Dibawa tuh cewek ke bagian kesehatan. Si Thomas nih berencana balik lagi ke labirin buat lihat bangkai Griever. Ketahuan tuh rencananya sama Minho. Tapi tenang, Minho niat bantuin Thomas kok. Dia bawa glider lain buat bantuin mereka. Pergilah mereka berlima ke labirin. Mereka merhatiin bagiannya Griever. Ternyata Griever tuh kayak makhluk ciptaan gitu. Soalnya dalam tubuh Griever ini ada alat bentuknya tabung. Terus ada nomor 7 di alatnya. Dibawa tuh alat sama Thomas pulang ke Glade. Pas sudah nyampe di Glade, Minho nih ngajak Thomas ke tempat runner ngumpul. Kayaknya alat yang tadi mereka temuin itu ada sangkut pautnya sama labirin. Minho nunjukin miniatur labirin yang dia buat selama 3 tahun jadi runner. Minho juga bilang, katanya labirin tuh punya 8 bagian. Tiap hari itu, labirin yang kebuka beda-beda nggak berurutan. Minho mau udah berpengalaman, dia inget semua jadwal bagian labirin kebuka. Pas lagi serius ngobrol sama si Minho, datang tuh glider-glider ngasih tahu kalau cewek yang tadi datang udah sadar. Si cewek itu lagi ngamuk-ngamuk, soalnya nggak tahu apa-apa. Thomas samperin tuh cewek, soalnya kan pas cewek itu tadi datang, dia manggil-manggil nama Thomas. Kayaknya mereka punya hubungan. Thomas coba nenangin tuh cewek sambil bilang kalau semua orang yang datang ke sini ingatannya pasti hilang. Pas cewek itu udah tenang, ternyata dia udah inget namanya duluan. Namanya tuh Teresa. Teresa juga ngasih tahu waktu dia bangun di saku celananya ada 2 buah serum tuh. Nah, si Thomas nih ngide lagi. Dia mau coba kasih tuh serum ke Albi. Yang ceritanya udah kesengat juga. Kayaknya di serum tuh obat, pikir Thomas. Baru juga Thomas nyampe ke ruang kesehatan, Albi yang lagi merem tiba-tiba bangun terus narik-narik bajunya Thomas. Thomas buru-buru nyuruh Teresa nyuntikin serumnya ke Albi. Lop, tidur lagi tuh si Albi. Besoknya, si Thomas nih ceritanya udah bebas dari penjara semalam. Resmi tuh dia jadi runner hari ini. Terus dia pergi sama Minho ke labirin bawa alat yang mereka temuin kemarin. Ternyata alat itu tuh kayak alat navigasi gitu buat nunjukin jalan keluar. Sampai mereka ke ujung bagian nomor 7, jalannya buntu. Minho udah mau ngajak balik tuh ke Thomas. Taunya alat yang mereka bawa membuka jalan baru yang Minho sendiri belum pernah lihat tuh. Selama 3 tahun Minho keliling-keliling labirin, baru sekarang dia lihat jalan baru. Thomas sama Minho masuk tuh ke jalan baru. Sampai di ujung, mereka kayak ngelihat ada lorong gitu. Terus di lorongnya ada iler-iler Griever. Nyadar tuh mereka kalau Griever
siang-siang diamnya di situ. Pas lagi ngecek, kaget kan mereka karena tiba-tiba ada sinar pendeteksi gitu. Dianggap musuh kali ya mereka. Terus tiba-tiba jalan yang baru tadi kebuka sama labirinnya tuh nutup. Kabur tuh mereka berdua lari-lari ke Glade. Thomas kasih tahu Newt kalau mereka nemuin jalan baru yang kayaknya bisa jadi jalan buat mereka kabur dari Glade. Thomas yang lagi asik cerita didatengin tuh sama glider-glider yang ngasih tahu kalau si Albi udah sadar. Buru-buru mereka ke Albi di ruang kesehatan. Si Albi ini lagi nangis. Ingatannya yang hilang udah balik lagi. Albi kayak kecewa gitu sama Thomas. Dia bilang kalau Thomas sama Teresa ini komplotan orang jahat yang masukin orang-orang ke Glade. Belum juga Albi beres cerita, glider-glider yang ada di luar tuh pada panik. Soalnya gerbang yang biasanya tutup sore-sore nggak nutup-nutup. Keluar tuh mereka nyamperin gerbang saking penasarannya. Taunya dari gerbang tuh datang komplotan Griever ngerusak desa Glade. Glider-glider yang nggak ngumpet dibawa sama Griever. Kelly ngumpet tuh dalam lift. Thomas sama yang lain ngumpet di ruangan kayak aula gitu. Tiba-tiba datang Griever narik si Chuck. Si Chuck teriak-teriak tuh ketakutan. Ditolongin lah si Chuck sama si Albi. Albi mukulin Griever sampai suntikan ada di Griever tuh coplok. Pas udah ngerasa aman, taunya malah si Albi yang kebawa sama Griever. Pergilah Griever pas udah beres ngacak-ngacak Glade. Keluar tuh si Gelly dari lift nyamperin Thomas. Emosi dia. Nyamperin Thomas terus mukul si Thomas. Gelly udah gak bisa nahan emosinya. Si Gelly ini dipegangin tuh sama glider-glider yang lain biar tenang. Si Thomas ini mikir, dia emang harus dapetin lagi ingetannya. Soalnya semua jawaban pasti ada di ingetannya. Dia ambil tuh suntikan Griever yang ceplok tadi, terus nusukin tuh jarum ke kakinya. Pingsan tuh si Thomas. Buru-buru Teresa juntikin serum buat nyelamatin Thomas. Mulai balik tuh ingetan si Thomas waktu dia pingsan. Pas Thomas bangun, taunya dia ada di penjara ditemenin Teresa. Si Newt yang ngobrol dari luar masih tahu kalau si Gelly bikin kubu gitu, kubu anti Thomas. Diem tuh si Thomas. Dia bilang, bener apa kata Albi, Thomas ini penjahat. Dia sama Teresa tuh ilmuwan dari Wicked. Wicked nih kerjaannya ngumpulin anak muda buat jadiin tikus percobaan. Newtnya harusnya marah ya karena tahu dia jadi tikus percobaan. Ya tapi dasar orang bijak, dia malah maafin Thomas di situ juga dan minta Thomas buat tunjukin jalan keluar dari Glade. Soalnya si Newtnya tahu kalau si Thomas bisa. Rencana tuh si Thomas. Rencananya glider-glider nih bawa Thomas yang pura-pura pingsan buat dibuang ke labirin. Si Kelly nih yang udah siap-siap mau buang Thomas kaget. Soalnya Thomas tiba-tiba bangun terus bikin kubu pemberontak. Di situ si Thomas nih ngeyakinin kalau dia bisa nemuin jalan keluar. Glider-glider dari kubu si Gelly ada yang pindah ke kubu Thomas tuh. Gelly mah tetap dengan pendiriannya. Soalnya kata Gelly lebih aman tinggal di Glade daripada keluar. Pergilah kubu Thomas ke labirin bagian ke-7. Pas nyampe sana, mereka ngeliat Griever udah ngumpul kayak nungguin mereka. Thomas bikin rencana tuh buat mukul mundur Griever. Dia nitipin alat yang ada angka 7-nya ke Chuck. Cut! Majulah pasukan Thomas nyerang Griever. Chuck yang lagi bawa alatnya nyamperin pintu paling ujung sama Teresa. Taunya pintunya harus pakai kata sandi. Total sandinya ada 8 angka. Thomas nyadar kalau sandinya itu adalah bagian labirin kebuka. Thomas nyuruh Minho buat nyebutin urutan angka kebukanya labirin. Taunya bener, pintunya kebuka, terus labirinnya nutup. Hancur tuh Griever. Masuklah mereka ke sana. Sampai ke ruangan kayak kantor gitu. Thomas inget kalau itu kantornya Wicked buat mantau glider. Thomas ngeliat komputer punya dia, terus nempelin darinya di situ. Keluar tuh video ibu-ibu.
Si ibu-ibu ini namanya Ava. Ava ngejelasin kalau glider-glider yang selamat bakal ditolongin sama tentara. Si Ava juga ngejelasin kalau ternyata dunia ini lagi kacau balau karena virus. Nah, orang-orang di Glade ini dijadiin tugas percobaan buat nyari obat penawar dari virus yang lagi melanda dunia. Pas udah beres ngejelasin, si Ava nih malah bunuh diri. Beres tuh video. Gak ambil pusing, mereka lanjutin perjalanannya buat keluar. Tiba-tiba mereka ini dicegat sama si Gelly. Gelly datang tuh bawa pistol sambil nangis-nangis. Si Gelly ini udah disengat, ingatannya juga udah balik. Kayaknya disengat waktu di perjalanan. Gelly ngasih tahu kalau di luar tuh nggak aman. Dia juga marah-marah sama Thomas. Soalnya gara-gara si Thomas nih semua jadi kacau. Gelly yang udah hilang akal langsung nembak Thomas, tapi nggak kena. Langsung tuh si Minho lemparin tombak yang dia pegang ke Gelly. Matilah Gelly terbujur kaku. Udah senang-senang mereka selamat. Taunya si Chuck yang kena tembak sama Gelly. Thomas bukan berhasil ngindar, dia dilindungi sama si Chuck. Berdarah tuh dada si Chuck. Pelan-pelan Chuck mulai nggak sadarin diri. Thomasnya nangis-nangis karena udah selamatin. Lagi sedih nangis, tiba-tiba datang tentara-tentara yang tadi Ava bilang. Mereka ngebawa glider-glider yang selamat ke helikopter. Thomas yang masih nangis diseret sama 2 orang. Pergilah mereka dari Glade. Dadah Glade. Tapi yang mereka nggak sadarin tuh, ternyata si Ava yang tadi bunuh diri tuh masih hidup. Dia tuh udah sehat gitu aja, lagi ngumpul tuh sama para petingginya Wicked. Dan dia juga mempersiapin tahap kedua. Tamat deh filmnya. Gimana? Seru nggak filmnya? Maaf ya kalau ceritanya belepotan. Oh iya, kalau kurang jelas, kau bisa langsung aja nonton filmnya. Atau nggak beli aja kasetnya tukang kaset. Nanti kalau ada film seru yang lainnya diceritain lagi. Dadah.